Saya adalah seorang ayah yang dikarunia putri berusia 4 tahun. Saya dan istri posisinya bekerja. Istri saya sepakat tetap berkarir untuk mendukung kebutuhan rumah tangga kami. Saya akui, waktu anak kami memang jadi lebih banyak dihabiskan sama pengasuh. Akhirnya, saya juga jadi kesulitan punya quality time sama anak saya yang lebih memilih fokus ke layar gadgetnya. Apalagi waktu luang saya dan anak hanya ada di malam hari dan di akhir pekan. Saya khawatir tidak bisa terlibat sepenuhnya dalam mengawasi dan mendidik anak sejak dia masih kecil. Gue kerja di salah satu perusahaan swasta. Dan setelah 1 tahun, gue sadar lingkungan kerja gue itu toksik. Selama kerja, gue sering banget dapet cacian verbal kayak dikatain goblok lah, tolol lah. Karena kualitas pekerjaan gue yang menurut mereka kurang baik gitu. Dan gak berhenti di situ aja, hampir setiap hari gue tuh selalu diomongin di belakang. Digosipin lah kalau gue tuh gak bener, sampai punya hubungan spesial sama atasan. Rumor itu bikin gue gak nyaman banget, karena faktanya gak gitu. Namaku Tika, dulu pernah pacaran sekitar 1,5 tahun. Dan di awal pacaran itu dia perhatian dan baik banget sama aku. Tapi setelah setahun lebih sejak pacaran dia berubah. Dia jadi lebih cuek dan kasar sama aku. Dia juga posesif dan cemburuan sampai-sampai aku tuh jadi jarang ngumpul sama teman-teman. Bahkan dia pernah sampai mukul dan ngejambak aku. Dia juga suka ngata-ngatain aku kayak mati aja loh, cewek murahan, dan masih banyak lagi. Sebenarnya aku udah gak kuat dengan hubungan ini, cuma aku gak bisa putus karena aku sayang banget sama dia dan aku gak mau ngerasa kehilangan. Saya Karin, saya baru saja selesai cuti melahirkan 2 minggu lalu. Setelah kembali bekerja, ternyata saya kewalahan dalam mengurus anak bayi dan juga pekerjaan kantor. Apalagi setelah sekarang udah WFO. Sempat kepikiran sih untuk cari pengasuh, tapi sering dinasehati, nanti kalau nakal salah ibunya loh, nanti gak ngerasain kasih sayang orang tuanya gimana. Saya bingung banget. Kalau anak saya dibawa ke kantor setiap hari juga gak mungkin, karena bakal rewel dan gak kondusif. Saya juga ragu untuk cari pengasuh, karena takutnya apa yang sering dibilang ke saya itu malah kejadian. Akhirnya saya cari solusi dengan ngobrol sama pasangan dan keluarga. Salah satu cara yang saya temuin supaya anak tuh gak terpaku sama layar HP aja yaitu dengan bacain dongeng sebelum tidur. Awalnya agak ribet sih, karena anak suka gak fokus kalau saya baca cerita. Tapi sekarang banyak podcast dongeng yang storytellernya lebih seru dan gak bikin bosen. Ternyata kegiatan ini bikin saya dan istri bisa diskusi dan lebih dekat dengan anak. Kejadian itu akhirnya gue laporin sama HRD dan atasan gue. Ya, lama-kelamaan mereka sedikit berubah sih. Tapi karena gue udah ngerasa gak nyaman banget dan situasi di kantor itu udah gak kondusif lagi, gue akhirnya mutusin buat cari kerja di tempat lain dan resign. Setelah berpikir panjang, aku memutuskan untuk lepas dari dia meskipun aku masih sayang. Aku akhirnya coba obrolin ke dia tentang hal-hal yang bikin aku gak nyaman, tapi dia selalu ngerasa dirinya benar. Kita akhirnya putus karena aku sadar kalau aku pantas dapet yang lebih baik dan apa yang dia lakuin juga bukan di bawah kontrol aku kan. Sekarang aku berharap yang terbaik untuk dia. Makasih juga ke teman-teman aku yang udah suportif dan terutama ke diri aku sendiri bahwa I will always place my peace and sanity first. Akhirnya setelah mempertimbangkan banyak hal, saya membuka diri dan membahas isu ini ke suami. Posisinya adalah bukan siapa yang mengalah, tapi kami versus masalah tersebut. Jadi solusinya adalah kami bergiliran jadwal WFO, jadi anak ada yang ngurus. Dan jika memang urgent banget harus berdua ke kantor, nitip anak ke mertua hingga survei daycare terdekat juga sudah kami persiapkan. Senang banget juga saat ngobrol sama atasan, ternyata ia suportif dan jatah WFO saya bisa dikurangi karena sambil ngurus anak.